Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'ala rijali fil jannah wa yaqama bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa fadhim barakatih fid dunya wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من عافية سلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Masih di dalam pembahasan istighna, yaitu definisi ketuhanan. Apa sih Tuhan itu? Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia, itu namanya Tuhan. Maka dari definisi ini kita akan membahasnya satu persatu. Definisi yang pertama yaitu istighna. Tuhan itu zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Kemarin sudah masuk dalam makna istighna. Yang pertama berapa? 11 sifat. Yaitu wujud, idam, baqa, qala falil awadis qiyamuhu binafsih, terus sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman. 11 sifat ini masuk ke dalam makna Allah tidak butuh segala sesuatu. Yang pertama, Allah tidak butuh diciptakan. Yang kedua, Allah tidak butuh tempat. Yang ketiga, Allah tidak butuh disempurnakan.
Jadi dari 11 sifat itu menyimpulkan Allah tidak butuh 3 perkara ini. Allah enggak butuh diciptakan. Mana yang menunjukkan? Karena Allah wajibul wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib muhafafah. Allah enggak butuh tempat. Mana sifatnya? Wajib qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh disempurnakan. Mana? Karena Allah maha sempurna, dia sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakallim. Jadi 11 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh kepada 3 perkara. Tidak butuh diciptakan, tidak butuh tempat, dan tidak butuh disempurnakan. Terus ditambah lagi kemarin satu lagi masuk dalam perkara jaiz, yaitu wa yukhhalu minhu tanazahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Allah tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan bagi Allah di dalam menciptakan sesuatu. Gak ada tujuan bagi Allah dalam menciptakan sesuatu. Kenapa? Karena kalau Allah ada tujuan dalam menciptakan sesuatu, pasti Allah membutuhkan pertolongan. Kamu yang namanya perbuatan punya tujuan itu berarti kamu melakukan satu perbuatan, hasilnya ini kamu mengharapkan dari yang lain. Ente pengen kenyang, kamu makan. Kenyangnya dari yang lain. Kalau kamu bisa bikin kenyang, kamu nggak perlu. Karena kamu nggak bisa bikin kenyang, kamu punya pekerjaan makan. Tujuannya pengen. Nah, tujuan ini bukan kamu yang menghasilkan, tapi ditolong oleh yang lain. Ente pengen menghilangkan haus, kamu minum. Berarti hilangnya haus ditolong oleh yang lain. Ente sakit, pengen sehat, ente minum obat. Sakit kamu nggak bisa menghilangkan. Untuk menghilangkan kamu perlu obat. Berarti hilangnya sakit, datangnya sehat ditolong oleh yang lain. Itulah namanya pekerjaan yang punya tujuan. Lah, kalau Allah pekerjaannya begitu, berarti Allah butuh bantuan yang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, sedangkan Allah nggak begitu. Apa? Allah bikin hujan untuk bikin subur. Yang bikin subur siapa? Yang bikin hujan siapa? Berarti dua-duanya yang bikin Allah. Hujan yang bikin Allah, subur yang bikin, berarti bukan tujuan. Kalau tujuan itu satu yang bikin Allah, satu dihasilkan oleh yang lain, namanya tujuan, gitu loh. Ente membakar sate, butuhnya apa? Mateng. Kamu pakai api, berarti kamu nggak bisa bikin mateng. Matengnya dibantu oleh yang lain, gitu. Itu pekerjaan apa? Tujuan. Nah, kalau Allah pekerjaannya begitu, berarti Allah hanya mengerjakan sebagian, yang sebagian yang lain. Kalau begitu, ada pencipta yang lain dong selain Allah. Makanya dalam pekerjaan apapun Allah tidak ada tujuan. Lah terus pekerjaannya Allah namanya apa? Kalau nggak bertujuan, pekerjaan Allah namanya apa? Hikmah. Hikmah itu satu pekerjaan yang di dalamnya Allah memunculkan keuntungan dan kerugian. Allah bikin sesuatu nih. Di dalamnya Allah munculkan keuntungan dan kerugian. Satu hal dibikin. Hal yang lainnya ini punya dua hal dampaknya. Ada untung, dua-duanya yang bikin Allah. Contoh,
Allah bikin hujan. Terus Allah bikin subur, yang untung siapa? Hah? Yang untung siapa? Petani. Allah bikin hujan, dibarengin yang munculnya subur, yang untung siapa? Petani. Allah bikin hujan, dibarengi dengan munculnya dingin, yang rugi siapa? Tukang es. Berarti dari hujan satu muncul dua hal, ada keuntungan, ada kerugian. Itu namanya apa? Hikmah, gitu loh. Bukan tujuan. Allah bikin apa? Kematian. Apa hikmahnya? Yang untung siapa? Yang untung siapa? Tukang gali kubur, tukang kafan. Yang rugi siapa? Istrinya nangis, anaknya nangis. Tukang gali kubur tersenyum gitu. Ini namanya apa ini? Hikmah. Allah bikin Nabi Muhammad. Apa hikmahnya? Yang untung siapa? Yang mau mengikuti Nabi Muhammad. Yang rugi siapa? Yang nggak mau ikut Nabi Muhammad. Allah tidak mendapat keuntungan dan tidak mendapat kerugian, gitu loh. Itu namanya pekerjaan hikmah, bukan tujuan. Jadi jangan pernah ngomong, oh Allah itu bikin ini ya untuk ini, nggak begitu, enggak. Tapi Allah itu bikin ini, hikmahnya akan muncul begini. Allah bikin ini, hikmahnya akan begini, gitu loh. Bukan, oh Allah bikin ini, tujuannya untuk ini. Kalau kita ngomong tujuan, berarti nanti akan sama antara pekerjaan Allah, perbuatan Allah, dan perbuatan makhluk. Sedangkan Allah dengan makhluk wajib mukhalafah lil hawadits, wajib berbeda. Zatnya berbeda, sifatnya berbeda, perbuatannya juga berbeda. Ya, jadi ditambah lagi satu lagi, Allah tidak punya tujuan dalam perbuatannya. Menunjukkan apa? Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh pada pertolongan yang lain. Terus ditambah lagi satu lagi, halaman 70. Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wala tarkuhu. Allah itu tidak wajib menciptakan sesuatu dan Allah itu mustahil wajib menciptakan sesuatu. Apapun yang dibikin Allah, apapun yang diciptakan Allah, itu tidak ada kewajiban bagi Allah. Orang minum obat, harus enggak Allah bikin sembuh? Harus enggak? Boleh saja dibikin sembuh. Orang kawin, harus enggak Allah bikin anak? Banyak orang kawin enggak punya anak. Yang enggak kawin malah punya anak. Boleh saja. Orang yang beribadah, sholat, puasa, harus nggak masuk surga? Harus nggak? Harus? Harus? Yang ini loh, banyak orang mau begini. Kalau orang ibadah, Allah harus memasukkannya ke dalam surga. Nah, kalau harus Allah memasukkannya ke dalam surga, kalau Allah nggak memasukkan, kenapa? Ya? Kalau nggak dimasukkan ke surga oleh Allah, yang terjadi apa?
Allah nggak sempurna. Atau Allah akan didemo. Atau kamu kecewa gitu. Kon saya udah ibadah, be. Masa nggak dimasukin surga? Kalau Allah harus memasukkan hambanya ke dalam surga, berarti kalau Allah harus menciptakan sesuatu, berarti Allah membutuhkan sesuatu itu. Contoh, kamu harus makan. Kenapa? Kenapa harus makan? Karena butuh. Ente harus nafas. Kenapa? Butuh. Jadi ketika kamu harus mengerjakan sesuatu karena kamu butuh sama sesuatu itu. Lah Allah punya kebutuhan enggak? Jadi apa yang harus dibikin Allah apa? Ada? Gak ada. Hingga memasukkan orang ibadah ke surga pun bagi Allah nggak harus. Karena Allah nggak punya kebutuhan. Oh, kalau Allah masukin saya ke surga kan Allah akan saya puji. Allah nggak butuh pujian kamu. Apa Allah tambah mulia dengan dipuji? Jadi kata Nabi apa? Tidak ada orang satupun yang masuk surga karena amalnya. Berarti orang masuk surga kenapa? Karena karunia, bukan karena ibadah. Jadi jangan kamu kalau sudah sholat, sudah puasa, Senin Kemis, udah dakwah, udah keliling-keliling, merasa oh saya udah punya saham di surga. Kata siapa? Nggak ada. Orang masuk surga murni karena karunia Allah. Sampai sahabat nanya, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun saya tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah wajib menjadikan sesuatu berarti Allah butuh sama sesuatu yang dikerjakan. Ada enggak orang yang pahamnya begini? Ada. Siapa? Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu hanya bikin yang baik-baik. Yang jelek datang sendiri, enggak dibikin oleh Allah. Itu bukan pahamnya ahli sunnah. Ahli sunnah punya paham baik dan buruk diciptakan oleh Allah. Orang beriman Allah yang bikin, orang kafir Allah yang bikin, orang yang taat Allah yang bikin, orang maksiat Allah yang bikin. Itu ahli sunnah begitu pahamnya. Hingga Allah itu tidak wajib bikin yang baik-baik. Oh, Allah itu kan maha baik. Jadi Allah harusnya bikin yang baik-baik. Enggak boleh Allah bikin yang jelek-jelek. Kenapa begitu? Karena Allah itu selalu memerintahkan yang baik. Maka Allah harus selalu bikin yang baik. Allah melarang yang jelek-jelek, berarti Allah tidak pernah bikin yang jelek-jelek. Enggak begitu gitu. Kalau kamu punya paham begitu, nanti akan jadi pahamnya di dunia ini ada dua macam pencipta. Allah menciptakan yang baik, yang kedua ada pencipta kejelekan. Oh, Allah itu pengennya kamu semua jadi orang ibadah. Allah pengen nggak semua orang itu ibadah? Allah itu menginginkan semua hambanya ibadah nggak?
Eh? Allah pengen semua hambanya ibadah. Nah, kalau sesuatu yang diinginkan Allah pasti terjadi nggak? Nyatanya semua orang ibadah nggak? Jadi yang menggagalkan keinginan Allah siapa? Setan. Berarti ada keinginan yang lain yang lebih kuat dari mungkin begitu. Mungkin. Oh, Allah itu pengen Fir'aun itu jadi orang baik. Tapi gara-gara setan, Fir'aun jadi jahat. Berarti kehendak Allah dan kehendak setan lebih kuat. Emang Allah Tuhan apa Tuhan-Tuhanan gitu loh. Kok bisa ada yang menghalangi? Dikatakan idza arada syai'an, enggak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah, enggak ada. Jadi Allah itu memang enggak kepingin semuanya baik, enggak. Tapi Allah memerintahkan semuanya jadi orang baik gitu loh. Kalau Allah menghendaki semua orang jadi orang baik, semua pasti baik. Seperti apa contohnya? Contohnya apa? Malaikat. Malaikat dikehendaki oleh Allah baik. Maka semua malaikat jadinya baik. Enggak ada malaikat jelek, enggak ada. Nah, Allah kepingin bikin makhluk yang beda seperti malaikat. Dibikinlah manusia yang dia bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan kebaikan. Maka Allah ciptakan manusia. Manusia ibadahnya beda dengan malaikat. Malaikat nggak punya pilihan lain. Manusia punya pilihan untuk ibadah atau tidak ibadah. Maka dengan adanya manusia, Allah bisa bikin ada yang jelek, ada yang baik. Gitu loh. Jadi baik dan jelek dua-duanya dibikin oleh Allah. Allah nggak harus bikin baik, nggak harus. Walaupun Allah memerintahkan semua orang jadi orang baik. Masa sih Bib, Allah maha baik tapi saya nggak dikasih hidayah. Hingga saya jadi orang yang jahat. Hidayah itu milik Allah. Allah boleh membagikannya kepada hambanya, Allah juga boleh menghalangi hambanya untuk mendapat hidayah. Allah nggak harus. Contoh, ada orang datang mau bagi-bagi duit. Kamu dipanggil, Haji sini, buat kamu 1 juta, kamu 100.000, kamu 10.000, kamu enggak, kamu 200.000. Itu adil enggak? Hah? Adil enggak? Adil enggak? Hah? Harusnya gimana? Rata. Nah, kenapa Allah harus bagi rata? Duit-duitnya Allah sendiri. Kok ente ngatur Allah baginya rata? Kecuali ente pegawai. Bosnya gaji ya sama. Oh, pegawainya gaji sekian. Nah, ini Allah datang dengan kebaikannya sendiri, punya Allah nih. Kamu saya kasih, kamu enggak saya kasih, itu haknya Allah. Terus saya harus lihatnya gimana, Beb? Kamu harus lihatnya begini. Bukan kenapa saya kok dikasihnya sedikit, si anu dikasihnya banyak. Enggak begitu cara lihatnya. Cara lihatnya gimana? Untung saya masih dikasih, gitu mestinya. Walaupun sedikit. Si anu
Nggak dikasih. Saya untung masih dikasih. Kenapa? Ketika saya dikasih, menunjukkan Allah peduli, Allah baik sama saya. Saya mendapatkan limpahan kebaikannya Allah. Jangan lihat, kok cuman segini, itu nafsu. Pengennya banyak, pengennya lebih, pengennya. Tapi kalau kita lihat karunia Allah sama kita, dengan kita mendapat pemberian Allah, Allah sudah menjadikan kebaikan untuk saya. Jadi nilai yang istimewa orang dikasih kebaikan sama Allah. Jadi Allah itu nggak harus kayak begini, kamu kawin. Harus nggak Allah kasih anaknya rata 2 semua? Loh, kok nggak boleh? Kenapa? Ada yang tukangnya beca nggak punya anaknya 10. Ada orang kaya miliaran, anak 1, malah nggak punya anak. Ini gimana sih? Yang hidupnya susah, anaknya banyak. Yang hidupnya berlebihan, anaknya sedikit. Gimana sih? Itu namanya hikmah. Gitu loh. Allah nggak ada kewajiban. Harus dong Allah bikin orang yang miskin anaknya sedikit. Yang kaya anaknya banyak. Nggak harus Allah bikin begitu. Nggak harus. Kenapa? Karena Allah nggak butuh sama ente. Kalau Allah kasih, karena karunianya Allah. Kamu dikasih. Abu Jahal dikasih kafir, imannya nggak dikasih. Abu Lahab nggak dikasih. Fir'aun nggak dikasih. Sahabat Abu Bakar dikasih iman. Sahabat Umar dikasih iman. Haknya Allah. Bukan kewajiban bagi Allah. Bukan. Kalau Allah wajib menjadikan kebaikan gimana? Kalau Allah wajib menjadikan kebaikan gimana? Sedunia baik semua. Sama dengan makhluknya. Semua dengan malaikat, sama dengan makhluknya. Makhluknya punya kewajiban mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena makhluk membutuhkan. Allah tidak punya kewajiban. Sehingga Allah nggak harus bikin baik. Kalau Allah harus bikin baik, berarti Allah butuh pada kebaikan. Kalau Allah harus bikin baik, berarti nanti semua makhluk akan jadi baik. Nyatanya nggak begitu. Kayak kamu lihat wayang. Semua aktivitasnya wayang yang bikin siapa? Ada nggak wayang yang jadi peran orang baik? Ada nggak wayang yang perannya jelek? Yang bikin siapa? Kenapa? Kok dalang nggak bikin baik semua? Kenapa? Karena saya dalang. Terserah saya, gitu loh. Saya nggak ada kewajiban untuk bikin sutradara, terserah. Mau bikin Superman dibikin jadi jahat, boleh nggak? Nah, boleh, terserah sutradara. Nggak harus, oh ini harus jadinya baik, ini harus jadinya jelek. Enggak. Begitupun Allah memasukkan hambanya ke surga, memasukkan hambanya ke neraka, boleh saja. Sedunia ini dimasuki Allah neraka semua. Masalahnya apa? Ya dolim dong Beb, masa hamba dimasukin neraka? Kamu pernah lihat sapi? Tahu sapi? Itu hambanya siapa? Allah. Punya salah nggak sapi itu? Hah? Nggak. Kok disuruh disembelih? Jahat nggak Allah? Allah jahat nggak? Kenapa nggak? Lalu hambanya Allah, makhluknya Allah, kata Allah, potong.
Ya terserah Allah. Nah, orang-orang Buddha jangan kesian, jahat kalau nyembelih hewan, nggak boleh. Ini bicara perintah Allah, laksanakan. Kenapa? Karena sapi itu miliknya Allah, kambing miliknya Allah. Yang merintah motong siapa? Allah yang punya. Kalau sapi itu bukan miliknya Allah, Allah merintah motong sapi, jadinya apa? Dolim, bukan punyanya kok suruh motong. Sapinya punya Allah. Yang nyuruh motong Allah. Nah, dolimnya di mana? Sama dengan begini, Allah bikin hamba dimasukin neraka, dolim nggak? Di mana dolimnya? Kalau hambanya orang lain diambil sama Allah, dimasukin dolim namanya. Bukan miliknya kok dimasukin. Oh, itu miliknya sendiri. Nerakanya sendiri, hambanya sendiri. Jahatnya di mana? Gitu loh. Jadi kamu jangan mikirin orang yang masuk neraka, jangan. Mikirinnya saya masuk nggak ke neraka. Kalau kamu kok bisa iman kepada Allah dengan baik, berharap mendapat kebaikan dari Allah. Makanya ada pendapat dari ulama begini. Sebelum ada nabi, ada agama nggak? Ada nggak? Sebelum ada nabi, ada agama nggak? Nggak ada. Orang Indonesia nih, sebelum kedatangan Nabi Muhammad, punya agama nggak? Punya. Apa agamanya? Hah? Patroh namanya. Nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu. Namanya apa? Animis. Nah, itu orang yang nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, itu masuknya mana? Surga apa neraka? Hah? Surga apa neraka? Neraka. Kenapa masuk neraka? Hah? Kenapa neraka? Loh, kan nggak nyembah Allah. Apa sudah ada perintah nyembah Allah? Jadi orang yang masa itu semuanya masuk surga. Nggak ada yang masuk neraka, nggak ada. Kenapa? Karena Allah belum memberikan perintah untuk menyembah dirinya. Hingga orang tidak bisa mendapatkan hukuman. Kayak ente naik motor nggak pakai helm, perapatan ente bablas saja, ditilang nggak? Ditilang nggak? Kalau sudah ada peraturan lalu lintas, ente ditilang. Tapi kalau belum ada peraturan, ya bebas. Ente mau perapatan lewat nggak pakai helm, nggak pakai punya SIM, nggak ada masalah. Kenapa? Belum ada peraturan. Nah, setelah ada peraturan, baru berlaku hukum. Oh, yang nggak pakai helm kena pasal, nggak punya SIM naik motor kena pasal, melanggar lampu merah kena pasal. Karena ada peraturan. Lah, Nabi itu yang bawa peraturan. Sebelum Nabi datang, ada peraturan nggak? Jadi semua orang sebelum datangnya Nabi itu masuknya surga. Walaupun dia ahli jelek, tukang motongin orang, matiin orang, nyembelain orang, semua masuknya. Kenapa? Karena belum ada kesalahan. Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Kata ulama begini, ada
perintahnya nanti di akhirat. Ketika manusia dikumpulkan, orang-orang yang tadi ahli fatrah ini dikumpulkan, terus oleh Allah, kamu kenapa nggak ibadah kepada saya? Mereka akan jawab, ya Allah, nggak ada perintah, saya nggak tahu kalau saya harus menyembah engkau. Andai dulu ada nabi, ya Allah, yang datang kepada saya akan ikut nabi itu untuk menyembah kamu, ya Allah. Tapi nabinya nggak ada. Ya udah, kalau begitu kamu sekarang masuk neraka. Kalau mereka nurut sama Allah, maka mereka diselamatkan. Kenapa? Karena dia patuh sama perintahnya Allah. Itulah. Karena patuh sama perintahnya Allah, justru Allah membuat dia selamat. Tapi orang yang kamu sekarang masuk neraka, saya nggak mau ya Allah, kamu membangkang. Maka justru yang bangkang malah masuk neraka. Yang patuh malah masuk surga. Ini ada sebagian pendapat ulama begitu, gitu loh. Jadi orang-orang yang nanti masa fatrah, Allah itu nggak harus masukin dia ke surga, boleh aja Allah masukin dia ke neraka. Kenapa? Karena mereka hambanya Allah. Jadi Allah itu nggak ada kewajiban menciptakan apapun, nggak ada. Bikin hujan wajib nggak bagi Allah? Bikin panas wajib nggak? Bikin baik wajib nggak bagi Allah? Kalau Allah wajib bikin baik sedunia, baik semua. Allah wajib nggak orang yang ibadah ke masjid, dia biasa wiritan, biasa, tapi dibikin hidupnya susah oleh Allah, boleh nggak? Makanya ada orang, ya Allah kenapa sih saya kan udah ibadah, udah sholat, udah tahajud, udah duha, kok hidup saya kok begini aja, kenapa ya Allah? Kenapa emang? Ya nggak kenapa-kenapa. Jangankan kamu, Nabi dijadikan sakit oleh Allah. Nabi siapa? Ayub. Berapa tahun? 17 tahun sakit. Anaknya dimatiin semua oleh Allah. Hartanya habis semua. Dirinya dibikin sakit 17 tahun. Nabi nggak punya salah. Dikasih ujian oleh Allah. Lah ente siapa? Nabi bukan. Dosa banyak. Kok mintanya hidupnya nyaman, gak punya masalah, tentrem, ngimpi kali gitu mestinya. Jadi seseorang itu semakin dia mendapat ujian, berarti dia akan naik derajatnya. Jadi Allah menjadikan ujian kepada hambanya itu karena Allah sayang sama hambanya. Mau dinaikkan derajatnya, mau ditinggikan derajatnya. Boleh nggak Allah menaikkan derajat nggak pakai ujian, Bib? Ya boleh aja. Tahu-tahu kamu naik, tahu-tahu kamu turun. Tapi nanti kamu yang protes, ya Allah, kok tahu-tahu saya turun kenapa ya Allah? Kok tahu-tahu saya naik kenapa ya Allah? Kayak apa? Allah menjadikan pencatat malaikat. Untuk apa? Ya enggak untuk apa-apa. Karena Allah enggak butuh
malaikat. Allah tahu. Lah, hikmahnya apa? Oh, hikmahnya Allah bikin malaikat. Catatannya nanti akan dikembalikan kepada hamba. Bukan catatannya untuk dibaca oleh Allah, bukan. Oh, si fulan dosanya banyak, oh kamu neraka. Oh, si fulan pahalanya banyak, kamu surga. Allah nggak butuh catatannya, nggak butuh. Catatan itu untuk siapa? Untuk si hamba. Ketika nanti hamba dimasukin neraka, dia protes, ya Allah kok saya neraka? Buka buku kamu. Oh iya dosanya ya Allah banyak banget saya. Allah nggak butuh. Tapi Allah bikin untuk apa hikmahnya? Hikmahnya si hamba menjadi tentram. Kayak kamu belanja di supermarket, dapat stroke nggak? Hah? Stroke nggak? Buat apa? Biar kamu nggak protes. Tahu-tahu belanja ini berapa bu? 1 juta. Wah, mahal amat 1 juta. Ini stroke-nya pak. Oh iya, terima dia. Kamu ke warungnya Pak Ajo makan sate, tahu-tahu berapa Pak Ajo? Gopek. Wah, mahal amat. Sate, selusin, cepek. Kopi, teh, nasi, cepek. Yang 300 wifi. Oh, wifi Pak Ajo. Lo nongkrongnya 3 jam di sini enak aja. Makan sate nggak seberapa, nongkrongnya 3 jam. Jadi Allah nggak harus bikin itu semua, nggak harus. Makanya ini 2 hal ini mau menunjukkan yang pertama tadi Allah tidak butuh pada pertolongan. Yang kedua ini Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Allah nggak butuh kepada hambanya. Allah nggak butuh kepada apapun yang dikerjakannya. Kalau kita butuh, kamu ngerjain apapun karena kamu butuh. Kalau kamu nggak butuh, nanti nggak ngerjain. Nanti begini. Kenapa? Oh karena saya butuh itu, karena saya butuh itu. Ini loh yang jadi pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ente dalam keyakinan kamu kepada Tuhan, kepada Allah, tidak punya keyakinan seperti ini, kamu akan punya kemungkinan dalam persepsi kamu menyamakan antara Tuhan dan makhluk. Dengan persepsi ini, pemahaman ini, jadi bedalah. Oh, ternyata Tuhan itu begini. Kalau makhluk, sedikit pun tidak ada persamaan antara Tuhan dan harus 100% beda. Nggak boleh ada persamaan sedikit pun antara Tuhan dan makhluk. Nah, dengan pemahaman inilah Ahli Sunnah membangun pemahaman kita. Oh, kalau kamu pengen paham Tuhan 100% beda dengan makhluk, pahami ini, kamu akan tahu, oh ternyata saya dan Tuhan betul-betul beda 100%. Bukan kayak orang di luar Ahli Sunnah yang mengatakan Allah punya kewajiban bikin baik, Allah punya tangan tapi tangannya beda sama kita, Allah duduk di atas tapi duduknya beda sama kita. Ini begini, mengatakan begini berarti masih ada titik persamaan antara Tuhan dengan makhluk. Itu bukan pemahamannya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah harus mengatakan bedanya 100%. Nggak ada sedikit pun persamaan antara Tuhan dan makhluk. Ini harus kita bangun dari makna istighna. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Kalau Allah punya tujuan berarti Allah masih butuh. Kalau Allah harus menciptakan berarti Allah masih butuh.
untuk menunjukkan Allah tidak butuh segalanya, berarti Allah harus dalam menciptakan tidak punya tujuan, dan Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Menciptakan apapun bagi Allah adalah perkara apa? Jaiz. Boleh saja Allah bikin, boleh pola Allah tidak menciptakannya. Insyaallah nanti ditambah satu lagi yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, yaitu wa yu'khadhu minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in minal mumkinati bi quwwatihi. Insyaallah kita akan sambung perjumpaan yang akan datang. Mungkin pertemuan kita masih 3 kali atau 4 kali lagi sudah hatam ya. Kita udah mau masuk bulan Ramadan, insyaallah kita nanti akhir bulan Sya'ban kita penutupan, maka kita akan tutup kajian sementara untuk memuliakan bulan Ramadan. Kita akan buka nanti bulan Syawal insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وعلينا توبة تغسل كل واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان سائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تهسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي فأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.